Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ulfa Asrifatun Nisfah di pembelajaran kimia hari ini. Sebelum kita mempelajari materi kimia yang baru, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang reaksi kimia. Ada banyak sekali jenis reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah reaksi perkaratan pada logam besi, seperti pada gambar. Apakah kalian tahu jenis reaksi apakah reaksi perkaratan pada logam besi? Kemudian, apakah ada hubungannya dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi, konsep bilangan oksidasi, konsep oksidator dan reduktor, serta reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang perkembangan konsep reduksi dan oksidasi, di mana untuk membedakan antara reduksi dan oksidasi, kita bisa menggunakan tiga dasar. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua, pengikatan dan pelepasan elektron, dan yang ketiga adalah reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang pertama, kita bedakan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana untuk reaksi oksidasi itu merupakan reaksi pengikatan oksigen. Contohnya terdapat pada reaksi perkaratan pada logam, misalkan besi. Kemudian reaksinya seperti apa? Nah, di sini logam besi atau Fe bereaksi dengan gas oksigen atau O2 membentuk lapisan karat, yaitu Fe2O3. Kemudian untuk reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya pada reduksi tembaga 2 oksida oleh gas hidrogen membentuk lapisan tembaga dan uap air. Karena tidak semua reaksi itu melibatkan oksigen, maka konsep untuk membedakan antara reaksi oksidasi dan reduksi diperluas dengan menggunakan pengikatan atau pelepasan elektron, di mana reaksi oksidasi itu merupakan reaksi pelepasan elektron. Sebagai contoh, misalkan logam litium ini dapat melepaskan satu elektronnya sehingga membentuk ion Li+. Sementara untuk reaksi reduksi itu adalah reaksi penerimaan atau pengikatan elektron. Contohnya pada gas klorin, di mana gas klorin ini dapat mengikat dua elektron sehingga membentuk ion negatif Cl. Dan ternyata tidak semua reaksi kimia itu melibatkan pengikatan atau pelepasan elektron. Maka untuk membedakan antara reaksi reduksi dan oksidasi, kita bisa menggunakan konsep yang ketiga, yaitu berdasarkan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau yang biasa kita kenal dengan bilox itu merupakan suatu muatan yang dimiliki oleh suatu atom jika elektron valensinya cenderung tertarik ke atom lain yang berikatan dengannya karena memiliki keelektronegatifan yang besar. Perhatikan contoh 1 persamaan reaksi antara logam zinc dengan gas klorin membentuk zinc 2 klorida. Kemudian, kenapa bisa bilangan oksidasinya berbeda-beda? Nah, akan kita bahas ke materi selanjutnya. Kemudian, ada beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas dan molekul unsur itu adalah 0. Kedua, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya pada umumnya adalah +1, kecuali dalam senyawa hidrida logam di mana bilangan oksidasi H adalah -1. Ketiga, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya pada umumnya adalah -2, kecuali dalam senyawa OF2, peroksida, dan superoksida. Selanjutnya yang keempat, bilangan oksidasi logam golongan 1A dalam senyawanya adalah +1, sementara bilangan oksidasi logam golongan 2A dalam senyawanya adalah +2. Kemudian yang keenam, bilangan oksidasi ion monoatomik itu sesuai dengan muatannya. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya juga. Dan yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Baiklah, mari kita perhatikan contoh penentuan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa, yaitu unsurnya adalah Mn pada senyawa KMnO4.
Kita perhatikan dulu senyawanya. Di sini KMNO4 merupakan senyawa yang netral sehingga berlaku aturan yang nomor 8. Jumlah bilangan oksidasi senyawa netral adalah 0. Sehingga bisa kita jabarkan bilox K kali 1 ditambah bilox Mn kali 1 ditambah bilox O kali 4 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu konsep oksidator dan reduktor. Kita perhatikan dulu contoh reaksi kimianya, sehingga kita ketahui bahwa zinc di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau kita sebut sebagai reaksi oksidasi, sementara untuk Cl mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga kita sebut sebagai reaksi reduksi. Oleh karena itu, maka kita simpulkan bahwa untuk Cl2 atau gas klorin di sini berperan sebagai oksidator. Sementara zinc di sini berperan sebagai reduktor, sedangkan zinc 2 klorida berperan sebagai hasil antara reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama tentang reaksi disproporsionasi atau autoredox, itu merupakan reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Kemudian untuk reaksi konproporsionasi itu merupakan reaksi yang memiliki zat hasil reduksi maupun oksidasi yang sama. Setelah kalian mendengarkan beberapa penjelasan tadi, sekarang kalian coba untuk kerjakan kuis berikut ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kimia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.